Baik, untuk video kali ini kita akan mencoba mengupgrade Bootstrap dari IE framework kita ini. Untuk caranya kita lihat di sini di dalam folder rootnya ini kita close dulu. Dan juga kita tutup semua. Di sini kita memiliki yang namanya composer.json. Mana composer.json ini adalah istilahnya adalah path atau tempat di mana kita tahu library apa saja yang terdaftar di aplikasi kita. Kita lihat di sini Bootstrap-nya masih version 2. Kita akan mencoba mengupgrade dari Bootstrap ini. Dan untuk dokumentasinya ada di situs resmi sebenarnya. Tinggal tulis saja Y2 Bootstrap 4. Nanti kalian akan diarahkan di ini URL-nya. Di sini kita diberitahu bagaimana cara mengupgrade Bootstrap ke Bootstrap 4 dari Bootstrap 3 ke Bootstrap 4. Oh, rupanya framework ini dia masih pakai versi 3. Saya pikir versi 2. Rupanya dia versi 3, tapi kita akan upgrade di versi 4. Di sini untuk proses pergantiannya kita bisa langsung ganti sebenarnya di komposernya. Nah, di mana tadi? Di sini. Tapi kita akan lakukan secara manual saja. Kita kunjungi yang ini, repository GitHub-nya. Di sini ada proses upgrade-nya, yang ini. Cara upgrade-nya, kita tinggal tulis di terminal yang sama di sini. Yang ini mungkin kita bisa cancel dulu, kemudian kita copy yang ini tadi, dan kita dapat di sini composer par error, katanya tidak dapat diakses. Jadi kita sedikit modifikasi, kita hapus composer par-nya di sini. Kemudian required-nya sudah pas. Kemudian di sini kita tulis composer required. Sudah, itu saja kodenya. Oke, lihat di sini dia akan melakukan update di file JSON kita atau file yang ini. Ini kita close saja supaya tidak terjadi error. Dia melakukan proses install Bootstrap 4-nya. Kemudian setelah itu kita masuk lagi di composer.json dan kita lihat di sini Bootstrap 4 sudah. Bukan yang ini. Tapi mana dia? Bootstrap 4. Ini Bootstrap 4 sudah terinstall. Selanjutnya kita perlu yang namanya menghapus yang ini, dependensi yang kedua ini, karena kita sudah tidak butuh. Untuk cara remove-nya kita tinggal tulis composer remove. Remove dari dependensi apa? Yang ini. Y2 Bootstrap. Enter. Dia akan meremove. Tunggu, kenapa tidak berhasil? Tunggu, saya lupa. Composer remove. Seharusnya bisa nih. Composer remove Bootstrap 2. Kita cari dulu gimana cara remove-nya. Sebenarnya bisa sih, tinggal dihapus di bagian sini, kemudian kita update komposernya, tapi kita ingin coba lewat terminal. Oke, bagian sini kita tidak perlu menuliskan prefer this, jadi kita langsung remove aja seperti ini. Enter. Oke, dia sudah berhasil meremove nih, removing Y2 Bootstrap. Dan kita lihat di sini dia sudah berhasil. Kemudian kita kembali lagi, jalankan server kita seperti biasa, yaitu y-servers root sama dengan frontend/web. Dan kita jalankan kembali, yang ini kita reload. Oke, di sini kita mendapatkan error. Kenapa? Karena Bootstrap 2 seperti yang kita ketahui sudah terhapus.
Jadi kita perlu ya namanya sedikit perbaikan dulu. Yang ini. Yang pertama kita update dulu Bootstrap asetnya. Caranya kita cari di bagian sini, di bagian aset ini, di dalam front end, karena kita bekerja di bagian front end. Kemudian kita cari namanya aset di folder aset, kemudian up aset. Yang ini kita tambahkan 4. Oke, kemudian save. Reload. Oke, ini lagi error. Kenapa? Karena ini dia masih menggunakan lagi Bootstrap versi 2 yang sudah kita hapus. Jadi kita perlu cari lagi yang namanya apa ini? Nih kita bisa lihat di sini di bagian layout main. Jadi kita masuk saja di folder view layout main. Kemudian yang tadi, yang Bootstrap ini Bootstrap saja kita ganti, tambahkan 4 di belakangnya. Ini juga tambahkan 4, kemudian save. Refresh. Oke, selanjutnya Bootstrap widget-nya error lagi. Dia ada di cd exam htdoc advanced common widget. Jadi kita masuk di folder common widget alert. Kemudian yang ini Bootstrap-nya kita tambahkan 4. Kemudian save. Berhasil. Selanjutnya kita lihat di sini tampilannya masih kacau karena dia masih pakai version berapa? Version 3. Jadi kita harus sesuaikan dengan kelasnya di Bootstrap 4. Kita tinggal masuk di Bootstrap resminya. Kemudian kita pilih dokumen di sini, kita pilih 4,56 yang versi Bootstrap versi 4-nya. Kemudian kita pilih, kita cari bagian navbar karena ini merupakan komponen navbar yang atas ini. Jadi kita ubah di sini, kita cari navbar. Kemudian kita copy kelasnya yang ini. Copy saja, ikuti saja yang ini navbar. Kemudian kita cari lagi di text editor, kita cari namanya navbar. Mana navbar? Ini navbarnya, kelas yang ini kita ganti dengan yang kita copy barusan. Sudah? Kemudian refresh. Oke, sudah bagus. Tampil dan kita tambah di sini jadi fixed. Kita cari kelas yang namanya fixed. Ada namanya fixed. Untuk fixed kita tambahkan saja fixed top di kelas ini, fixed top. Oke, supaya di navbarnya mengikut ketika di scroll. Oke. Dan kalau kita lihat tadi, kalau kita kunjungi lagi kontak, dia sama error juga karena kita belum ganti di sini. Dia masih pakai Bootstrap version 3-nya. Jadi kita ganti lagi yang ini dengan cara kita masuk ke ini view kontak. Coba cari view kontak. Ini site kontak. Kemudian ini kita ganti jadi Bootstrap 4, save, berhasil. Kemudian sign up juga, kita masuk di bagian sign up, ganti lagi tambah 4. Bagus lagi. Kemudian login, kita tambahkan lagi di file login, ubah jadi 4. Sudah. Oke, yang ini bukan error ini tapi extensionnya dia bermasalah. Oke, sudah benar. Selanjutnya kita akan ubah ini tampilan yang ini menjadi Jumbotron versi 4. Ini dinamakan Jumbotron. Kita cari saja Jumbotron, baru tinggal copy saja yang ini. Nih, caranya tadi cari saja Jumbotron, baru enter, baru copy yang ini. Baru kita masuk ke ini view index. Kita masuk view index. Yang ini Jumbotron ini, lihat ini satu baris ini. Berapa baris ini?
ada 6 baris ini, 8 baris ini kita hapus, kita gantikan dengan yang kita copy barusan. Sudah berubah. Kemudian card-nya juga saya ingin ubah card. Kita pilih saja yang tidak ada gambarnya. Ini dia, kita cari saja, pilih saja sesuai selera kalian. Oh, ini yang simple saja, kita copy dari sini saja, dari call. Perhatikan ini, jangan salah copy. Kemudian ada heading, mana heading tadi? Oke, yang ini hapus. Ini juga hapus. Oh, sampai raw tadi. Besarnya yang ini kita tutup, ini kita tutup, ini kita hapus. Sisakan div raw-nya saja. Oke, sudah bagus. Lalu kalau kita pastel lagi, 2 kolom, mantap. 3. Oke. Sudah mulai bagus. Jalannya juga sudah. Sebenarnya kita akan buat lagi file CSS kita nanti. Saya ingin buat CSS baru bagian sini. Bagian sini saya ingin pakai gunakan SCSS. Kalian gunakan juga aja supaya sambil belajar. Tulis main.scss. Kemudian kalian install yang namanya extension ini. Apa namanya? Extension namanya adalah SAS. Ini Live SAS. Kalian cari. Namanya adalah Live SAS compiler. Kemudian install saja. Nanti ada tulisan install kayak begini. Kalian install. Kalau sudah reload Visual Studio Code-nya, nanti ada logo seperti ini. Kalian tinggal klik. Kembali kita klik ini. Ini dia otomatis dibuatkan file CSS. Selanjutnya di app asset yang di tempat tadi, app asset, kita tambahkan lagi di sini CSS baru yang namanya sama formatnya, yaitu CSS slice main.css. Sudah. Kalau sudah, ini kita close. Sudah. Oke, sudah. Kemudian untuk judul yang ini, application judulnya, kita bisa ganti di bagian layout. Di bagian layout, kemudian kita lihat ini ada namanya home brand labelnya. Kita ada control, kemudian tekan klik kiri. Dia akan mengarah ke application ini. Application, atau kalian kalau menggunakan text editor lain, kalian tekan saja Ctrl P, kemudian cari application. Nih, sama. Kemudian ganti nih, jadi Y Advanced, atau sesuaikan dengan nama yang kalian mau. Oke. Ini sudah, ini kita close, sudah. Oke, untuk upgrade Bootstrap keempatnya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan lanjut di video berikutnya.